Lalu apakah pemerintah salah? Tidak juga bisa disalahkan. Sebab apa? Sebab kita sering kan melihat ada anak-anak yang berpakaian atau berkostum baru berdiri di depan swalayan menawarkan jasa foto atau hanya sekedar menunjukkan belas kasihan untuk mendapatkan sumbangan sukarela dari pengunjung-pengunjung swalayan. Apakah itu salah? Menurut saya pribadi itu tidak salah. Selagi dia tidak menyusahkan orang dan selagi yang memberi itu ikhlas. Tapi yang jadi persoalan mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini terjadi eksploitasi anak. Mungkin ada orang yang mengorganisir dan orang-orang itu mengambil keuntungan dan menyebabkan ketidakadilan terhadap anak itu. Tapi yang jelas, kekhawatiran itu juga tidak salah. Orang-orang yang sedih dan berharap anak-anak itu bisa sekolah tanpa harus berbanting tulang sampai malam, itu juga tidak salah. Kesedihan itu murni manusiawi. Tapi kita harus melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak bisa emosi kita kedepankan tanpa melihat akar permasalahan. Nah, apa akar permasalahannya? Fenomena seperti itu sebenarnya berakar dari beberapa persoalan. Yang pertama, memang di Indonesia lapangan kerja susah. Banyak sekali orang yang sulit untuk mendapatkan penghasilan sehingga pilihan yang paling mungkin bagi mereka adalah menggunakan anaknya atau dirinya sendiri melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Itu harus kita akui. Persoalan yang lain apa? Memang Indonesia ini di banyak survei hampir setiap tahun menjadi negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Catat. Kalian tahu kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu religius. Spiritualitasnya tinggi. Bagi orang Indonesia, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu adalah amal ibadah. Mereka melakukannya dengan ikhlas. Apalagi kepada anak-anak yang berjuang membantu orang tuanya mendapatkan penghasilan. Nah, fenomena itu sudah menjadi semacam fakta dari karakter masyarakat Indonesia yang diakui oleh dunia. Kan tidak ada yang salah. Ada orang yang sulit cari kerja, memilih untuk tidak mengganggu orang tapi memberikan jasa hiburan, pakaian badut, meskipun dia anak-anak. Satu sisi ada masyarakat yang dermawan, tidak ada masalah. Sisi lain ada masyarakat yang memprotes. Kasihan anak itu, kenapa harus sampai malam? Itu juga tidak salah, itu bentuk dari kasih sayang. Lalu apakah pemerintah salah? Tidak juga bisa disalahkan. Sebab apa? Sebab meskipun pemerintah membuat larangan tuh misalnya, dilarang mengemis, memakai baju badut anak-anak di depan swalayan, larangan itu ada pun, mereka akan tetap melakukan itu selagi masyarakat kita tadi terus dermawan. Karena ada potensi pasar di sana. Ini yang harus kita lihat. Pemerintah sebenarnya sejak tahun-tahun dulu itu mencari solusi dari tingkat yang tinggi ini. Pemerintah membuat lembaga resmi sebagai instrumen untuk menggalang dana masyarakat untuk saling membantu tadi. Misalnya saja salah satu saya contohkan Basnas. Meskipun ada banyak lembaga swadaya masyarakat yang lain, LSM, ada Lazismu, Lazis NU, dan lain-lain. Tapi masyarakat kita itu kepercayaannya setipis tisu kepada lembaga-lembaga resmi tersebut. Saya nggak tahu apa alasannya, mungkin karena ya kurang transparan atau karena ada tindak pidana korupsi yang sudah terbukti. Saya nggak tahu ya kenapa masyarakat tidak percaya. Tapi yang saya tahu, mengapa masyarakat lebih memilih memberikan langsung daripada melalui lembaga-lembaga resmi tersebut adalah karena mereka merasakan sensasi. Mereka merasa ketika memberikan langsung itu manfaatnya bisa dirasakan langsung. Mereka bisa percaya bahwa uang itu sampai. Jadi tidak ada yang salah dengan ini. Cuman saya mau ngasih satu pandangan. Harusnya kita tidak berdebat kepada siapa yang harus bertanggung jawab dan segala macam. Pemerintah juga punya tanggung jawab, kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab. Saya mau menyampaikan satu fakta. Kalau kawan-kawan pergi ke toko apapun, bahkan ke apotik, warung kopi, itu pasti selalu ada kotak wakaf. Bahkan satu toko itu bisa 7 kotak wakafnya. Ada untuk pesantren, ada untuk masjid, dan lain-lain. Tapi tidak pernah ada untuk membantu orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi saya mendorong kawan-kawan, ayo kita sama-sama memberikan solusi. Tapi solusinya bukan melarang ya. Bukan melarang mereka mencari rezeki. Bukan melarang orang memberikan bantuan. Jelas, kita khawatir kalau ada eksploitasi anak, itu tugasnya penegak hukum. Ayo kita usul sama-sama, apakah ada itu potensi eksploitasi anak? Kalau ada, ditindak. Tapi jangan dilarang. Sudahlah negara tidak bisa menjamin kesejahteraan warganya. Ini ada anak-anak sekecil itu bertarung dengan waktu, berjuang bahkan sekedar untuk uang jajan, ya jangan dilarang. Kita boleh kasihan, tapi jangan larang. Ayo, saya dorong kawan-kawan semua, berikan contoh kasus di daerah mana yang bisa kita pelajari, bagaimana caranya memberdayakan orang-orang seperti ini. Karena ini potensi besar. Masyarakat kita dermawan. Ada anak-anak yang butuh pekerjaan, yang mengembangkan diri dan lain-lain. Jadi itu saja, tetap semangat, salam akal sehat, merdeka.